حياتي كلها لله حياتي كلها لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengkaji tentang kitab Aqidatul Awam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nama-nama para nabi berikut secara singkatnya. Namun alangkah baiknya sebelum kita bahas keterangan tentang nama-nama nabi yang harus kita ketahui, kita simak dulu bait-bait yang akan menjelaskan secara singkat siapa saja nama para rasul yang ada 25. تفصيل 25 الذي كل مكلف فحكم واغتنم هم آدم إدريس نوح نوما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام وآلهم ودمت الأيام. Nah, dari bait-bait yang ada itu kita sudah bisa mengambil pengertian bahwa di situ dikatakan tafsilu khamsati wa isrina lazim kullu mukallafin fahaqiq wa tanim. Adamun Idrisu Nuhun Hutuma Soleh wa Ibrahimu kullu muttaba. Lutung wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada. Su'aibu Haruna wa Musa wal Yasa' Dzul Kifli Dawudu Sulaiman taba. Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Da'ghayya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyam. Ini sangat simpel, sangat mudah. Hanya dalam 6 bait kita sudah bisa menyebutkan 25 nama rasul yang wajib sebagai orang mukallaf, sebagai orang-orang yang sudah menerima beban tanggung jawab dan beriman. Maka setiap orang harus mengetahui siapa 25 rasul yang harus diketahui oleh orang iman, orang beriman atau orang yang Islam. Dari bait-bait yang saya sebutkan tadi, yang pertama dikatakan tafsilu khamsati wa isrina, perincian dari 25 lazim kullu mukallafin, yang harus setiap orang mukallaf mengetahuinya, fahaqiq dan meyakininya, waqtanim dan mengetahui jumlahnya. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Adam. Nah, siapa Nabi Adam? Nabi Adam adalah Abul Bashar. Mungkin sudah banyak penjelasan tentang Nabi Adam. Mungkin penjelasan singkat bisa diketahui bahwa mungkin Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yang hidup di bumi kurang lebih selama 930 tahun. Ya, kira-kira sudah sekitar 3700-an sebelum Masehi. Dan kemudian ditambah dengan kawan atau mungkin teman hidup Hawa yang dihadirkan
ketika Nabi Adam sudah berusia 130 tahun menurut beberapa catatan. Jadi antara Adam dan Hawa itu jaraknya jauh. Jadi pertama bertahun-tahun itu sendirian Nabi Adam. Ya samalah, mungkin setiap orang awalnya bersendirian. Keterangan-keterangan yang ada mungkin bisa disimak di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Di situ menjelaskan tentang kejadian manusia yang pertama kali. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini ayat ini adalah awal kisah tentang rencana atau awal-awalnya diciptakannya makhluk yang bernama manusia untuk menjadi khalifah. Dan seterusnya hingga ayat ke-38 kita bisa melihat bahwa sampai di situ disebutkan malaikat disuruh menghormat kepada Nabi Adam. Sebagaimana kita bahas pada bait-bait yang lalu dikatakan bahwa ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Jadi bahkan manusia itu terkadang bisa lebih terhormat daripada malaikat. Nah, dari kisah ini kita sudah cukup, dan kita mungkin sudah banyak membaca kisah-kisah tentang Nabi Adam. Bahkan umat Islam pun setiap tahun itu menapaktilasi apa yang dinamakan pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa ketika diturunkan ke bumi dengan posisi yang jauh. Yang pertama, Nabi Adam diturunkan di sekitar India, kemudian Siti Hawa diturunkan di Jeddah, dan ketemunya di Arafah. Nah, maka di Arafah itu ada namanya Jabal Rahmah, yang dikatakan Jabal Rahmah itu adalah tempat bertemunya Adam dan Hawa. Di catatan-catatan yang lain dikatakan bahwa anak-anak Nabi Adam itu selalu kembar, laki-laki dan perempuan, dan disyariatkan waktu itu untuk menikah adalah tidak boleh menikah dengan saudara yang sekandung yang bareng lahirnya. Karena pas setiap lahir itu 2 anak, laki-laki perempuan. Tapi harus kalau menikah harus silang. Namun pada suatu saat terjadilah kejadian karena seorang ini, atau mungkin Qabil yang kita kenal itu, ketika harus ini dengan yang lain tidak terima karena mungkin parasnya berbeda. Akhirnya terjadilah mulai dari situ secara manusia mungkin pembunuhan. Itu mungkin nanti dalam kisah-kisah Nabi Adam secara lengkap bisa dijelaskan dengan jelas. Diperkirakan atau mungkin dalam catatan-catatan yang ada, Nabi Adam itu mempunyai keturunan sebanyak 40 anak dalam kurun waktu 930 tahun. 40 anak, dan setiap 2 anak itu lahirnya berbarengan. Berarti kan 20 kali melahirkan kira-kira, atau mungkin bisa lebih, karena setelah satu anak yang terbunuh itu kemudian Allah menghadirkan pengganti dari anak yang terbunuh itu. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan Nabi Adam mempunyai
tinggi badan 60 hasta atau kurang lebih 27 meter. Ya kira-kira Anda bisa bayangkan 27 meter itu mungkin setinggi 5 lantai gedung-gedung yang sekarang, atau bahkan bisa lebih. Kalau satu lantai 3 meter, kira-kira ya 9 lantai gedung-gedung yang ada di saat ini. Orang sekarang mungkin sudah mengatakan raksasa. Tingginya segitu, jangan ditanya apa-apanya, tangannya seperti apa, gedenya seperti apa, yang disesuaikan dengan kondisi saat itu. Jadi umur 930 tahun di zaman itu belum ada angkot, belum ada kereta, belum ada pesawat. Jadi untuk kemana-mana ya jalan kaki. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan di daerah India, kemudian disuruh oleh Allah, wahai Adam, berhajilah. Kemudian ketika haji ya jalan kaki, hingga akhirnya ditemukan dengan Hawa di Arafah. Itu nanti bisa dicari di tafsir-tafsir yang ada dalam kitab-kitab para ulama. Nabi Adam tentunya orang yang cerdas karena diajari langsung oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Nabi Adam itu cerdas sekali pada awalnya. Jadi manusia berakal pertama atau makhluk yang berakal yang diturunkan oleh Allah yang bernama manusia itu cerdas dibanding makhluk-makhluk yang lain, kira-kira seperti itu. Meskipun toh di bumi itu sebenarnya pada sebelumnya sudah ada makhluk yang lain, ya entah berapa dekade atau berapa jumlah makhluk yang sebelumnya kita tidak tahu. Ya di antaranya mungkin ada Banul Jan, Banul Ban dan sebagainya yang mungkin silih berganti. Jadi bumi itu pertama dulunya dihuni oleh makhluk yang lain, yang mana digambarkan di dalam ayat Al-Baqarah tadi bahwa malaikat itu sudah nggak suka ketika ada orang yang akan diturunkan di bumi. Karena apa? Penduduk bumi itu kacau sebelumnya itu. Kita bisa bayangkan mungkin kalau orang-orang sekarang menggambarkan ya zaman dinosaurus atau siapa yang kira-kira pertumpahan darahnya lebih besar. Ya mungkin untuk saat ini itu sudah jadi minyak. Maka ketika cadangan minyak begitu besar di bumi itu mungkin juga hasil dari makhluk-makhluk yang dahulu yang suka menumpahkan darah. Ya saking banyaknya hingga mungkin mengendap jadi minyak sekarang yang kita jadikan bahan bakar itu. Nah, itu entah berapa juta tahun sebelum manusia ada itu, apa saja makhluk-makhluk yang sudah menghuni bumi kita tidak begitu tahu. Mungkin tapi pada saatnya kita juga akan menemukan tanda-tanda bahwa sebelumnya sudah ada kehidupan yang ada di bumi ini. Di dalam surat Al-Isra dikatakan, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi pada dasarnya manusia itu diberi kelebihan yang sangat banyak daripada makhluk-makhluk yang lain. Akan sayang sekali ketika manusia itu tidak memaksimalkan kemampuannya dalam hal apapun. Jangan sampai manusia kalah dengan semut, jangan sampai manusia kalah dengan monyet, jangan sampai manusia kalah dengan anjing, ibaratnya gitu. Ini di dalam Al-Isra ayat 70 sudah jelas bahwa manusia itu bisa mengapung di laut, bisa berjalan di bumi, bisa terbang di udara sekarang. Coba makhluk-makhluk mana yang sudah bisa bikin pesawat? Belum ada. Manusia punya kehebatan. Juga di dalam surat At-Tin ayat 4 dikatakan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini sudah jelas bahwa Nabi Adam itu sebaik-baik ciptaan Allah karena lengkap
Berbeda dengan malaikat. Malaikat nggak butuh makan, malaikat nggak butuh tidur. Hewan, nah ini perbedaannya antara hewan, malaikat, dan manusia. Kalau hewan hanya punya nafsu, kira-kira nggak punya akal. Kalau malaikat hanya punya mungkin ruh, tapi nggak punya nafsu, nggak punya jasad, dan sebagainya. Nah, mungkin pada suatu saat kita juga akan menemukan siapa saja makhluk-makhluk yang ada sebelum Nabi Adam atau sebelum manusia, yang ciri-cirinya adalah saling membunuh atau suka menumpahkan darah, yang tadi dikatakan di dalam ayat yang saya sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 tadi. Ini adalah nabi yang perlu kita ketahui pertama di dalam akidah Islam, bahwa Nabi Adam adalah termasuk para rasul yang kita harus ketahui namanya, setidaknya namanya. Kalaupun bisa mengetahui secara lengkapnya, itu lebih baik. Siapa lagi yang kedua dikatakan bahwa hum Adamun Idris. Siapa Idris? Nabi Idris adalah salah seorang rasul yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya. Dan dia menjadi nabi setelah pertama Nabi Adam, kemudian Nabi Sis, ya. Tapi Nabi Sis ini tidak termasuk rasul yang wajib diketahui oleh orang mukallaf. Kemudian Nabi Idris. Nah, Nabi Idris inilah yang pengganti dari anak Adam yang terbunuh, yang terjadi peristiwa pembunuhan Qabil dan Habil itu. Nabi Idris ini penggantinya, lahir sendirian dia. Dikatakan bahwa Nabi Idris itu lahir di Irak, kira-kira di Babil waktu itu zaman. Itu namanya masih Babil atau Babilonia kira-kira. Nah, di sana dia diutus untuk berdakwah, untuk mungkin ya mengajarkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah pada zamannya. Zaman itu orang belum seberapa banyak, ya, dan mungkin masa kehidupan sangat panjang. Nabi Idris ini dikatakan Idris menurut sebagian ulama karena saking cerdasnya. Cerdasnya apa? Ya mungkin memiliki kelebihan atau memiliki kelebihan dalam mempelajari. Maka dikatakan kata-kata Idris itu berasal dari darosa atau belajar. Nah, saking belajarnya giat, maka dinamakan dia Idris atau cerdas, atau mungkin ya pinter gitu lah. Dan Nabi Idris ini nanti yang akan menurunkan Nabi Nuh pada kelanjutannya. Kalau di dalam urut-urutan itu dikatakan bahwa Nabi Idris itu keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Ya mungkin kalau bisa diurut, mungkin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Anusi bin Sis bin Adam. Jadi urut-urutannya begitu. Jadi mungkin sudah jauh sekali dari Nabi Adam. Tapi waktu itu umur Nabi Adam kan mencapai 930 tahun. Ya kira-kira Nabi Adam masih hidup, Nabi Idris juga masih ini. Maka dikatakan bahwa umurnya Nabi Idris ini 1000 tahun. Umur hidupnya 1000 tahun. Nabi Adam tadi 930. Atau bahkan dikatakan Nabi Idris ini umurnya 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. Coba dibayangkan aja. Sedangkan dalam Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir mengatakan bahwa Nabi Idris itu hidup bersama Adam selama 308 tahun.
Berarti kalau dijumlahkan kira-kira umur totalnya ya 1300 tahun. Anda bisa bayangkan ketika Anda hidup 1300 tahun, betapa membosankan mungkin ya untuk zaman sekarang. Betapa ini ketika mungkin keadaannya kurang baik. Tapi kalau keadaannya baik mungkin ya semua orang pengen umurnya panjang. Tapi ketika saat ini orang dikasih umur 500 tahun, saya yakin mereka akan kesusahan. Karena umur 100 tahun saja sudah naik kursi roda, umur 200 tahun sudah mungkin pakai kasur roda kemana-mana. Jadi mungkin semua itu disesuaikan. Kenapa? Mungkin zaman-zaman Nabi Idris itu ya makanan masih sehat, belum ada zat-zat yang mengandung racun dan sebagainya. Dokter pun belum ada, kira-kira seperti itu. Nah, dikatakan Nabi Idris itu mempunyai kepandian dalam berbagai disiplin ilmunya. Jadi bukan hanya satu ilmu, jadi macam-macam punya. Jadi sudah mulai bagaimana menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Atau mungkin bahkan dikatakan Nabi Idris ini yang pertama mengenalkan tulisan. Yang membuat tulisan pertama kali itu Nabi Idris. Ilmu perhitungan, ilmu alam, astronomi. Coba seperti apa? Ya itu mungkin awal mula orang-orang seperti itu. Kan sebenarnya setiap ilmu itu mesti ada sumbernya. Siapa yang mengawali? Nggak mungkin nggak ada yang mengawali. Di dalam catatan lain dikatakan Nabi Idris diperkirakan bermukim di Mesir. Ya karena mungkin waktu itu ya masih dekat lah, Mesir, Irak, Syria itu kan lokasi turunnya para risalah dari langit kan di daerah sana, kira-kira seperti itu. Di antara apa-apa yang menjadi ajaran Nabi Idris disampaikan di dalam catatan-catatan yang ada bahwa yang pertama, kesabaran yang disertai iman kepada Allah akan membawa kemenangan. Ini salah satu ajaran-ajaran yang di dalam catatannya mungkin. Kemudian ada lagi yang lain, orang yang bahagia adalah orang yang waspada dan mengharapkan syafaat dari Allah dan amal-amal salehnya. Ini mungkin nanti bisa dipelajari lebih banyak ya. Mungkin dalam kisah-kisah para nabi itu akan kita dapatkan beberapa kebijaksanaan atau mungkin hikmah-hikmah, nasihat-nasihat yang diajarkan oleh para nabi untuk menjadikan hati kita baik, iman kita baik, dan agama kita juga baik. Nah, saya pikir itu dulu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain untuk membahas 25 Rasul beserta riwayat singkatnya, insyaallah. Semoga Allah memberi hidayah buat kita semua, memberi kemudahan untuk belajar, dan memberi ketetapan iman untuk kita semua. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.